kalian membayangkan tinggal di negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, lebih dari ratusan bahasa, dan juga lebih dari 1.300 suku bangsa? Yap, negara itu adalah Indonesia. Indonesia adalah negara dengan tingkat keragaman identitas yang luar biasa tinggi. Mulai dari segi suku, bahasa, agama, adat istiadat, dan pandangan hidup. Itulah yang mengapa Indonesia disebut sebagai negara multikultural. Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman, terdiri atas 17.000 pulau, 1.300 lebih suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Namun, keberagaman ini ibarat bagai pedang bermata dua, dapat menjadi kekuatan dan juga berpotensi untuk menjadi konflik. Persatuan Nasional. Menurut buku PPKN kelas 11 Kemendikbud 2022, Persatuan Nasional adalah menyatunya seluruh elemen masyarakat yang berbeda latar belakang budaya, etnis, agama, dan adat istiadat yang menjadi satu persatuan yang utuh. Apa saja sih landasan filosofis dan yuridis bangsa negara? Yang pertama itu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang mempersatukan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 1 dan pasal 28E itu menyebutkan akan menjamin hak kebebasan berserikat, beragama, serta berekspresi. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menyebutkan bahwa satu nusa, satu bangsa, serta satu bahasa. Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari kakawin Sutasoma, yang berarti bahwa walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu jua. Namun persatuan kita sedang diuji berupa radikalisme, intoleransi, penyebaran hoaks, hingga ke fanatisme sempit yang menjadi ancaman. Berikut ini adalah 5 strategi penting yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menginternalisasi nilai Pancasila. Pancasila bukan cuma untuk dihafalkan, tapi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, gotong royong di dalam rumah, sikap toleransi terhadap teman yang berbeda, suku, ras, bangsa maupun agama. Dan yang terakhir, musyawarah saat mengambil keputusan, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan sifat toleransi dan empati. Perlu kita tahu bahwa perbedaan bukan ancaman, tetapi kekayaan bangsa. Makanya pendidikan lintas budaya dan dialog antar warga itu penting banget. Bahkan kalau perlu kita harus belajar sejak usia dini. Yang ketiga, memperkuat wawasan kebangsaan. Kita perlu paham bahwa identitas nasional kita sebagai warga Indonesia adalah payung besar untuk menyatukan identitas lokal kita. Keempat, aktif dalam organisasi sosial dan kegiatan warga. Dengan terlibat dalam kegiatan sosial, kita dapat membantu orang lain dan membangun solidaritas dan menghancurkan sekat-sekat sosial yang bisa memecah belah. Yang kelima, literasi digital dan etika di media sosial. Jadilah warga digital yang bijak. Jangan asal percaya maupun menyebarkan informasi yang tidak jelas kejelasannya. Ingat, saring sebelum sharing. Satu postingan dapat berdampak besar baik maupun buruk. Peran generasi muda dalam memperkuat integrasi bangsa. Kamu, generasi muda Indonesia, adalah kunci masa depan untuk bangsa. Menghargai perbedaan, jangan mudah terprovokasi, berkarya untuk bangsa dalam bidang apapun seperti teknologi, pendidikan, seni maupun budaya, aktif dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran. Indonesia tidak akan besar hanya dengan satu suku, satu bangsa, dan satu bahasa. Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Ronte, dan memilih untuk menjaga integritas nasional. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam Indonesia Raya.